Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1581. Suara seperti guntur yang dalam tiba-tiba muncul di langit yang luas. Segera, cahaya terang yang menyebabkan seseorang tertegun melintas di langit. Dalam sekejap, itu muncul di cakrawala. Ledakan gemuruh menyebabkan banyak ahli sepanjang jalan untuk mengangkat kepala mereka dengan syok. Segera setelah cahaya terang melintas di langit, aura jahat mengerikan tiba-tiba menyebar melintasi langit dari belakang. Cahaya hitam terbang melintas. Aura jahat yang mengerikan menyebabkan banyak ahli menjadi takut. Bahkan beberapa sekte tidak berani memperhatikannya. Hanya gelombang acak tangan oleh pakar semacam itu kemungkinan akan menghilangkan seluruh faksi. Mengejar yang dilakukan oleh ahli seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka amati. Orang ini benar-benar tidak menyerah. Cahaya terang melintas di langit. Sosok di dalam berhenti sejenak dan mengerutkan kening ketika merasakan aura pembunuh dari belakang. Sosok itu secara alami Xiao Yan yang telah melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan Hun Sa. Namun, dia tidak berharap bahwa yang terakhir benar-benar akan terus mengikutinya. Dari kelihatannya, yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tuan Xiao Yan, masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke alam Gu. Orang itu sedang mengejar Ye Dotian, yang ada di tangan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk memblokir tekanan angin dari kecepatan mereka dan berteriak keras. Xiao Yan sedikit mengangguk dan mengerutkan kening. Energi tingkat 9 pil misterius hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Saat ini, bagian dalam tubuhnya sudah rusak oleh energi liar dan keras sampai sangat menyedihkan. Meskipun Little Yi sudah melakukan yang terbaik untuk menyaring energi, itu masih sedikit tidak signifikan. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, tubuhnya mungkin sudah meledak dari energi. Meskipun demikian, itu jelas bukan solusi jangka panjang. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari Hun Sa jika energi dari tingkat 9 pil misterius adalah untuk melukai tubuhnya? Kalian berdua harus bersiap untuk pergi dulu. Kondisi di dalam tubuh saya sangat buruk. Jika aku takut Hun Sa akan menyusul segera jika aku membawa kalian berdua bersamaku. Salah satu dari Anda harus dapat mempertahankan hidup Anda jika Anda pergi sekarang. Target orang itu adalah aku. Kemungkinan dia tidak akan mengejarmu. Xiao Yan merenung sejenak dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dengan dukungan energi dari tier 9 pil misterius, kecepatannya akan lebih lambat daripada Hun Sa jika dia membawa dua orang bersamanya. Aku akan mengikutimu. Yao Tian dan Yao Ling berbicara hampir bersamaan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka sadar bahwa yang paling berbahaya adalah mengikuti di samping Xiao Yan. Namun, mereka ingin meninggalkan posisi teraman ke pihak lain. Adegan yang menyentuh. Namun, tidak ada waktu untuk berdebat sekarang. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Yao Tian dan Yao Ling tertegun saat mendengar ini. Yang terakhir segera melemparkan telapak tangan ke dada Yao Tian. Sebuah kekuatan lembut mendorong yang terakhir menjauh dari Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim Yao Tian terbang di langit. Sebuah suara ditransmisikan ke telinga yang terakhir, cepat dan pergi. Yao Tian menenangkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Matanya benar-benar merah saat dia melihat dua Xiao yang terbang ke kejauhan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia berbalik dan bergegas ke arah lain. Kamu benar-benar menentukan, Xiao yang memeluk pinggang Yao Ling yang lembut. Api merah muda melingkari mereka berdua. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Wajah Yao Ling sedikit memerah saat pinggangnya yang halus dipeluk erat oleh Xiao Yan. Es dingin di wajahnya juga sedikit berkurang. Dia menoleh dan menatap wajah di sampingnya. Ini adalah wajah yang jauh dari tampang kakaknya Ye Esotian. Namun, itu menyebabkan matanya berkedip. Mengingat sifatnya yang dingin dan sombong, dia jarang merasakan kekaguman pada orang dengan lawan jenis selama tahun-tahun ini. Orang ini adalah satu-satunya pengecualian. Waktu di mana kedua belah pihak berhubungan cukup singkat. Xiao yang serius dan santai saat dia. Seorang kecantikan mencintai seorang pahlawan. Terlepas dari betapa dinginnya keindahan itu, mustahil baginya untuk menjadi pengecualian terhadap aturan ini. Xiao yang tidak punya waktu untuk diganggu dengan pikiran keindahan dalam pelukannya. Pada saat ini,
sebagian besar pikirannya terfokus pada menekan dan memurnikan energi yang sangat besar dan kuat yang terkendali dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ia harus mempertahankan kecepatannya. Berbagai hal ini merupakan ujian yang cukup besar baginya. Pisahkan ya. Dari jauh di belakang Xiaoyan, Hunsa, yang memiliki ekspresi suram, dengan cepat menyapu matanya ke punggung Xiaoyan dan Yao Tian. Akhirnya, dia mendengus dingin dan terus mengejar Xiaoyan. Anggota klan Yao yang melarikan diri ini, sama sekali tidak berguna bagi mereka. Namun, itu berbeda ketika menyangkut Xiaoyan. Yang terakhir memiliki Toushi Ancient God Jade di tangannya. Ini adalah sesuatu yang harus diperoleh klan Hun. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Satu kelompok lari sementara yang lain mengejar di langit. Ini berlanjut selama beberapa jam. Selama periode waktu ini, kedua pihak pada dasarnya telah melintasi setengah dari Central Plains. Meskipun mereka telah menarik perhatian banyak ahli di sepanjang jalan, tidak ada yang berani ikut campur dalam menghadapi aura mengejutkan Hunsa. Yang mereka lakukan hanyalah menyaksikan kedua pihak terbang di langit. Mengikuti arus waktu, kondisi Xiao yang jelas menjadi semakin buruk. Kristal seperti energi yang tampaknya tak berujung berkumpul di dalam meridian tubuhnya. Itu dengan kuat menutup banyak meridian. Meskipun Little Yi melakukan yang terbaik untuk menyaring energi, akan ada sejumlah besar energi kristal yang terus muncul. Kristal energi perlahan membengkak dan rasa sakit yang samar dirasakan di meridian Xiao Yan yang luar biasa tangguh. Energi pil tingkat 9 misterius sebenarnya menakutkan ini. Tuan Xiao Yan. Yao Ling memandang ekspresi Xiao Yan yang menyedihkan. Meskipun kekuatan Douqinya tidak terlalu kuat, kekuatan spiritualnya cukup kuat. Oleh karena itu, dia juga merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah menjadi lelah karena terus melemah. Jika sesuatu menjadi salah nanti, aku akan mengirimmu pergi. Xiao Yan dengan paksa menguatkan perhatiannya. Saat ini, tubuhnya tidak hanya diisi dengan luka eksternal tetapi bagian dalam tubuhnya juga berantakan total. Sudah cukup sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Yao Ling menggigit bibirnya dengan lembut. Dia tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangannya yang putih salju dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dengan lembut dia berkata, konstitusi saya sedikit unik. Karenanya, darah saya memiliki efek memelihara kekuatan spiritual. Tuan Xiao Yan. Xiao Yan langsung kaget setelah mendengar ini. Matanya melirik wajah Yao Ling yang indah dan menarik. Yang terakhir menatapnya dengan serius. Penampilan itu sepertinya tidak berbohong. Sebenarnya ada konstitusi yang aneh, tidak heran dikatakan bahwa wanita ini mungkin memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kekuatan spiritual di negara bagian. Mungkin karena konstitusi ini. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu saat dia menggigit pergelangan tangan Yao Ling. Giginya menusuk ke pembuluh darah. Sejumlah besar darah merah terang tersedot ke mulut Xiao Yan. Xiao Yan dengan keras menggigil setelah darah, yang berisi sedikit rasa manis yang tidak biasa memasuki mulutnya. Darah telah berubah menjadi energi misterius segera setelah memasuki mulutnya. Itu menyebar dengan cepat dan melonjak ke tengah alisnya. Kekuatan spiritual awalnya kelelahan sebenarnya dibungkus oleh cahaya darah redup. Perasaan yang lebih penuh daripada saat dia berada di puncaknya tiba-tiba muncul. Darah misterius apa? Kemerahan aslek dengan cepat naik di wajah Xiao Yan. Kedua matanya cerah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwanya dengan rakus melahap darah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Kekuatan spiritualku mungkin lebih maju jika aku mengeringkan darahnya. Sebuah pemikiran dari sumber yang tidak dikenal melintas di hati Xiao Yan. Itu dengan cepat dihilangkan oleh Xiao Yan di detik berikutnya. Dia menatap Yao Ling, yang dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil mengenakan ekspresi pucat, dan tanpa sadar menampar dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya untuk pikiran seperti binatang itu. Dia perlahan-lahan mengendurkan mulutnya dan menghapus darah dari sudut mulutnya. Setelah itu dia bergumam dengan nada minta maaf, terima kasih banyak. Yao Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Mata cantiknya memandang ke belakang saat dia menekan alisnya bersama dan berkata, orang itu menjadi lebih cepat. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa suara embusan angin jauh di belakang semakin dalam. Jelas, Hunsa mulai merasa tidak sabar dan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya. Pegang erat-erat. Tempat ini sudah cukup dekat dengan klan Gu. Kita akan aman setelah kita tiba.
Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Matanya menjadi buram. Sayap hijau merah di punggungnya mengepak dan tubuhnya berubah menjadi kilat yang dengan cepat bergegas ke cakrawala. Anak nakal, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mencari perlindungan di klan Gu. Wajah Hun Sa tampak sangat muram saat dia mengejar dari belakang. Dia tidak berharap kecepatan Xiao Yan tiba-tiba meningkat setelah melambat sesaat. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Black Douki meletus dengan cara mengerikan dan berubah menjadi kelelawar hitam yang berukuran ribuan kaki. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Itu melekat pada kelelawar. Kelelawar mengepakkan sayapnya. Orang bisa mendengar suara suos saat itu benar-benar menghilang. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat sosok Hun Sa menghilang. Dia meraih Yao Ling dalam busananya dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Tubuh Xiao Yan baru saja turun ketika cahaya darah mengalir keluar dari ruang di atas kepalanya. Itu menyapu melewati kepalanya saat terbang lewat. Xiao Yan, kemana kamu akan lari? Ruang berfluktuasi dan Hun Sa yang tampak lebat keluar darinya. Matanya galak saat dia menatap Xiao Yan. Bila darah di tangannya diayunkan dan pancaran darah besar, yang berukuran puluhan ribu kaki, memotong udara. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah saat menebas duo Xiao Yan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Wajahnya sangat suram. Bahunya bergetar dan Yi kecil muncul dalam sekejap. Naga petir emas dengan cepat bergoyang-goyang di lengan Little Yi. Namun, Xiao Yan baru saja akan menggunakan kekuatan 9 cahaya emas misterius sebagai pembalasan terakhir ketika sesosok lansia tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Tangisan terdengar dari sosok itu. Mencoba untuk membunuh di wilayah klan Gu saya. Hun Sa, kamu benar-benar sedikit terlalu sombong. Sosok yang muncul di depan Xiao Yan mengenakan jubah panjang hijau. Rambutnya benar-benar putih. Senyum tergantung di wajahnya yang tampak adil, memberinya perasaan yang agak abadi. Hun Sa, kamu harus menahan diri sekarang karena kamu telah mencapai wilayah klan Gu setelah pengejaran yang begitu lama. Pria tua berjubah hijau itu tersenyum melihat Hun Sa, yang aura pembunuh memenuhi udara, dan tertawa. Dari cara dia berbicara, sepertinya dia sudah merasakan Xiao yang dikejar oleh Hun Sa sejak lama. Gu Dao, 3 abadi dari klan Gu, ekspresi Hun Sa muram saat dia melihat pria tua berjubah hijau. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Tidak terduga bahwa dia akhirnya bertemu orang yang merepotkan begitu dia tiba. Targetku adalah dia. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Gu. Pria tua berjubah hijau, yang dipanggil Gu Dao, tersenyum menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia berkata, haha, ini tidak akan berhasil. Xiao yang dianggap setengah anggota klan Gu. Tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Hun Sa, Anda harus bergegas dan pergi. Berkelahi di tempat ini tidak menguntungkan bagimu. Xiao Yan kaget setelah melihat Gu Dao mengenalinya saat melihatnya. Sejak kapan dia menjadi setengah anggota klan Gu? Anak kecil, Anda telah mengambil kesempatan untuk mengambil keperawanan Sun Er kembali di alam api iblis. Jangan bilang padaku bahwa kamu berniat menyangkalnya. Gu Dao menoleh dan berbicara dengan lemah, tanpa seolah-olah dia menyadari keraguan Xiao Yan. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang langka. Namun, dia dengan cepat pulih dan berbicara dengan suara yang dalam. Tetua, alasan aku datang ke klan Gu kali ini adalah untuk memberitahu klanmu bahwa klan Yao sudah dihancurkan oleh klan Hun. Pelakunya di balik pemusnahan klan Ling dan Si juga mereka. Senyum di wajah Gu Dao berkurang perlahan. Matanya beralih ke Hun Sa dan dia dengan lembut berkata, kamu memang yang ada di belakangnya. Berita ini cukup mengejutkan baginya. Namun, dia tidak merasakan rasa tidak percaya. Lagi pula, mereka sudah membuat beberapa tebakan setelah insiden itu terjadi. Namun, mereka tidak memiliki bukti dan tidak dapat membuktikan dugaan mereka. Hal yang membuatnya marah adalah bahwa orang-orang ini benar-benar menyerang lagi. Kamu benar-benar penuh omong kosong. Tenang, klan Gu Anda cepat atau lambat akan menemui nasib yang sama dengan mereka. Hun Sa tertawa dingin tetapi tidak menyangkal klaim itu. Aku takut kamu tidak memiliki nafsu makan yang begitu besar. Gu Dao sedikit mengernyit. Terdengar suara dingin di suaranya. Nafsu makan seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata. Hun Sa tertawa keras. Sayap kelelawar di belakangnya mengepak. Ruang berfluktuasi dan dia langsung muncul di depan Gu Dao. Bila pedang itu diayunkan dengan suara,
Suos-suos. Cahaya pisau berwarna darah yang tajam menelan Gudao. Hunsa. Kami belum bertukar pukulan selama ratusan tahun, tetapi tampaknya Anda belum membuat banyak peningkatan. Jika bukan karena keempat orang suci iblismu dari klan Hun bergantung pada nomormu, 3 dewa klan Guku tidak akan takut padamu sedikit pun. Gudao hanya tertawa sedikit di hadapan serangan tajam luar biasa dari Hunsa. Dia mengepalkan tangannya dan batang hijau besar 100 kaki muncul di tangannya. Tongkat itu menari dan energi seluruh tempat ini diaduk. Itu berubah menjadi bayangan batang ganas yang tak berujung yang bertabrakan dengan pedang Hunsa. Batang dan pisaunya berbenturan. Badai yang sangat mengejutkan meletus dari bentrokan yang tampaknya biasa ini. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki telah diguncang hingga bergetar hebat. Angin liar menyapu dataran. Pasir melayang dan batu bergerak. Xiao Yan memegang Yao Ling dan dengan cepat menariknya kembali. Dia mendarat di gunung sebelum dengan cepat duduk. Energi pil obat tingkat 9 sudah memenuhi tubuhnya hingga penuh. Jika dia tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya, tubuhnya cepat atau lambat akan berakhir meledak. Pil tingkat 9 misterius memang bukan sesuatu yang orang dapat menelan secara acak. Xiao Yan tertawa pahit. Ini adalah pertama kalinya dia berubah menjadi kondisi yang sangat menyedihkan oleh pil obat. Selain itu juga pertama kalinya dia sakit kepala karena terlalu banyak energi dalam tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia duduk. Yi kecil segera keluar dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi kuali api dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Flame lotus iblis yang memurnikan akhirnya benar-benar terlepas. Itu melonjak ke tubuh Xiao Yan dari segala arah dan dengan cepat memurnikan energi seperti nyata di dalam tubuhnya, yang sudah berubah menjadi kristal. Tanpa diserang oleh musuh, Xiao Yan akhirnya dapat sepenuhnya memfokuskan pikirannya untuk menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaiki kristal energi dalam tubuhnya. Efek dari kekuatan habis-habisan ini jelas telah membawa efek yang cukup besar. Kekuatan menakutkan dari api teratai pemurnian iblis sekali lagi dilepaskan. Kristal, yang mengisi nadinya, dengan cepat berubah menjadi gelombang semburan seperti energi murni di bawah penyempurnaan berkelanjutan ini. Itu bersiul dan berlari dalam tubuh Xiao Yan. Meridiannya, yang telah sepenuhnya diblokir, sekali lagi menjadi longgar. Energi besar dan kuat tak berujung perlahan-lahan diedarkan dalam meridian Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi Douqi yang kuat, yang bergabung dengan anggota tubuh Xiao Yan. Segera, perasaan dipenuhi sepenuhnya sekali lagi muncul di dalam hatinya. Selain itu, Douqi dalam tubuhnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda melonjak perlahan. Efek dari pil 9 misterius perlahan dilepaskan pada saat ini. Sementara Xiao yang memanfaatkan sepenuhnya waktunya untuk memperbaiki energi pil obat mengejutkan di dalam tubuhnya, pertempuran di langit juga menjadi semakin intens. Gudao dan Hunsa adalah ahli top dari klan masing-masing. Selain itu, mereka berada di kelas Dousheng bintang 7. Kekuatan destruktif ketika mereka bertempur secara alami mengguncang. Namun, sangat sulit bagi seorang pemenang untuk diputuskan. Sial, kenapa aku akhirnya bertemu hantu tua ini? Ini adalah wilayah klan Gu. Setiap pertempuran skala besar pasti akan menarik perhatian klan Gu. Pada saat itu, jika 2 dewa klan Gu lainnya datang, dia mungkin akan mengalami kesulitan bahkan mundur dalam satu potong. Cahaya darah yang puluhan ribu kaki dalam ukuran naik dari pedang hantu besar. Namun, itu runtuh setelah disentuh dengan lembut oleh batang hijau Gu King. Alis Hunsa dirajut dengan erat. Aku harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Cahaya ganas melintas di mata Hunsa. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bilah darah di tangannya lolos dan cahaya darah meletus. Segera, bilahnya membengkak hingga 10.000 kaki. Bilah darah besar ditangguhkan di langit dengan aura jahat yang tampaknya memiliki bentuk berkumpul di sekitarnya. Cahaya darah melonjak di atas pisau dan jiwanya berkibar di bawah pisau ini. Darah dewa merobek langit. Aura jahat diaglomerasi di atas bilah darah. Mata Hunsa menjadi dingin. Bilah darah itu mengalir ke bawah dan ledakan sonik yang memekakan telinga bergema di langit. Ruang dalam 100.000 kaki runtuh saat bilah darah lewat. Selokan sedalam 100.000 kaki juga telah muncul di dataran puluhan ribu kilometer di bawah. Selokan itu tidak lebar tetapi dalam hingga muncul tanpa dasar. Ekspresi Gudao menjadi serius ketika bilah darah mengalir ke bawah. Batang hijau di tangannya membengkak dengan cepat sebelum bertabrakan dengan pisau darah. Gelombang menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit. Dataran,
yang luasnya puluhan ribu kilometer telah tenggelam puluhan kaki. Sebagian besar gunung telah runtuh dan berubah menjadi debu. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara 7 bintang Dousheng sebenarnya ini menakutkan. Bila darah terbang keluar dan ukurannya menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu dengan cepat menembak ke arah tempat tubuh Hunsa berada. Namun, bila darah itu hampir menyentuh sosok itu ketika yang terakhir tiba-tiba menghilang. Mata Gu Dao tiba-tiba menyusut. Dia memutar pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Hunsa telah muncul dalam sekejap di gunung di kejauhan tempat Xiao Yan berada. Serangan gempa bumi dari sebelumnya hanyalah gangguan yang telah digunakan Hunsa. Tujuannya masih untuk menangkap Xiao Yan. Aku telah mengatakan bahwa kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh Hunsa muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan kuali api runtuh. Namun, mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka tepat ketika tangan pembentuk akan mendarat di atas kepalanya. Aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke langit. Awan gelap segera bergejolak dan ada guntur samar bergema di langit. 6 bintang Dousheng? Anda benar-benar telah memperbaiki pil misterius tingkat 9? Ekspresi Hunsa tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura kuat Xiao Yan. Niat mengerikan naik di matanya. Dia tidak hanya tidak melambat tetapi juga menjadi lebih cepat. Rasakan ini. Xiao Yan tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun dalam menghadapi serangan fatal oleh Hunsa ini. Dia tertawa dingin. Tiba-tiba, simbol naga emas muncul di lengannya. Petir yang berkedip di dalam awan gelap di langit meredup setelah simbol naga ini muncul. Seolah-olah mereka telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Ada yang salah. Hunsa melirik simbol naga emas di lengan Xiao Yan. Tanpa mengetahui alasannya, Hunsa merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Namun, itu belum waktunya baginya untuk menghentikan serangannya pada saat ini. Angin telapak tangannya menjadi semakin tajam saat dia dengan kejam menabrak kepala Xiao Yan dengan kejam. Pergi. Dewa kematian seperti telapak tangan dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Detik berikutnya, lengannya tiba-tiba bergetar dan simbol naga emas tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi kilat emas yang keluar dari jarinya dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjangnya. Petir emas telah bertabrakan dengan telapak tangan Hunsa dalam sekejap. Segera, angin tajam di telapak tangan yang terakhir runtuh. Petir itu dengan mudah menembus telapak tangannya. Kekuatan besar yang tidak bisa dilawan datang menghantam Hunsa saat petir menyambar telapak tangannya. Tubuhnya terbang mundur. Aliran darah terus-menerus keluar darinya. Gu Dao, yang dengan cepat bergegas, terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpastian ketika dia melihat petir keemasan yang melintas dari jari Xiao Yan dan mengenai sasarannya. Dia bisa merasakan energi yang menyebabkan jantungnya berdebar darinya. Bajingan, benda apa itu? Tubuh Hunsa stabil di udara dengan cara yang agak menyedihkan. Dia melihat lubang berdarah hitam hangus di tangannya. Pertahanannya dari sebelumnya sama sekali tidak berguna. Jika serangan itu langsung ditujukan ke kepalanya, kemungkinan dia bahkan akan terluka parah. Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari jarak yang cukup dekat tepat ketika ekspresi Hunsa telah berubah. Jelas, sekelompok besar orang dengan cepat bergegas. Xiao Yan, ingat ini. Aku pasti akan membuatmu membayar ini 10 kali lipat. Hunsa mengepalkan giginya dengan sangat enggan. Dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Segera, dia mengeluarkan raungan ganas ke arah Xiao yang sebelum tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam yang bergegas ke kejauhan. Xiao yang dengan acuh tak acuh menatap Hunsa yang menghilang di kejauhan. Baru kemudian ia perlahan mengangkat lengannya. Pada saat ini, lengannya tidak lagi dimiliki sebagai perasaan kekuatan 9 misterius Golden Lightning. Bahkan dirinya saat ini hanya mampu mengendalikannya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.